Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corawali Production. Proses pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan Bone. Raja Bone atau Arumpone menurungi Matajang yang bergelar Mata Silompoe. Raja ini memerintah selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Mata Silompoe kawin dengan menurungi Ritoro yang bernama Tendriawaru. Dari pernikahannya ini lahirlah 5 orang anak, masing-masing bernama Laumasa, Patanrawanua, Tendesalogo, Aratiga, dan Isamatepa. Setelah menurungi Matajang menjadi Raja Bone pertama, barulah ketertiban dan keamanan dapat ditegakkan dan kesejahteraan rakyat dapat dikembalikan. Ditetapkannya menurungi sebagai Raja Bone, kemudian disusul pula pembentukan Dewan Pedesat Raja yang disebut Adat Pitue, yang artinya Dewan Hadat 7. Disebut Dewan Hadat 7 karena anggotanya terdiri dari 7 orang komunitas Wanua. Dengan bantuan Adat Pitue, Raja Bone pertama membuat peraturan dan perundang-undangan bagi kerajaan. Raja Bone pertama menegakkan hukum dan adat istiadat untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Selama pemerintahannya, rakyat Bone mencapai tingkat kesejahteraan hidup makmur. Pada suatu hari, Raja Bone pertama atau Arumpone Mata Silompoe ini telah mangkat dengan cara gaib, menghilang entah kemana. Rakyat Bone menyebutnya Malajang. Setelah Arumpone Mata Silompoe Raja Bone pertama mangkat, beliau digantikan oleh putranya bernama Laummase. Dalam Lontara Akarungeri Bone, Laummase disebutkan bahwa dialah yang menggantikan menurungi Matajang sebagai Arum Mangkau di Bone. Beliau digelar Peta Pandai Besi. Disebut Peta Pandai Besi atau Pandai Besi karena dialah Raja Bone yang mula-mula menciptakan alat dan perkakas dari besi. Ketika Laummase berpergian, ia selalu dinaungi tameng yang terbuat dari besi untuk melindungi dirinya, baik dari panas maupun hujan. Sebagai Raja Bone kedua, ia melakukan ekspansi atau perluasan wilayah taklukan di sekitarnya, Androbiring, Matajang, Biru, Macege, dan Celu. Politik ekspansinya berhasil melakukan kerjaan kecil tetangganya tadi seperti Macege, Biru, Matajang, Androbiring, Celu, Palaka, dan Tanete Riatang. Laummase tidak memiliki putra mahkota yang kelak bisa menggantikan kedudukannya sebagai Raja Bone atau Mangkau di Bone. Dia hanya memiliki anak perempuan, masing-masing bernama Tosulle dan Tosulewakan, dari istrinya yang berasal dari orang yang biasa, bukan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, setelah dia tahu bahwa Patanrawanua akan melahirkan, maka Laummase menyuruh anaknya ke Palaka, ke rumah saudaranya yang diperisterikan oleh Arupalaka, Lapatike. Patanrawanua pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Lasaleyu Karempalua. Setelah Lasaleyu Karempalua dewasa, maka beliau mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan Bone dari tangan kedua sepupu perempuannya. Dalam Lontara Akarungeri Bone disebutkan bahwa Lasaleyu Karempalua adalah Arumpone ketiga yang menggantikan pamannya Laummase. Dia diberi gelar Makelempie Masulapae Lawalerang atau Peta Lawalare. Sebagai Raja Bone ketiga, Lasaleyu Karempalua melanjutkan politik ekspansi pendahulunya, bahkan lebih gencar dan berhasil menduduki serta melakukan kerjaan kecil di sekitarnya seperti Palengoreng, Sindring, Mele, Sancereng, Corawali, Apala, Bakke, Atas Salo, Soga, Lampoko, Lemuapo, Paripu, Lempu, Imampanur, Lawale, Barebo, Patiro, Cinenu, Ureng, Pasempe, Kaju, Pondre, Aserabate, Riawangale. Dari data-data sejarah yang diperoleh dari Lontara Akarungeri Bone menunjukkan bahwa Raja Lasaleyu Karempalua, Raja Bone ketiga, telah menguasai wilayah yang luas menurut ukuran kekuasaan pada waktu itu. Konsekuensinya ialah organisasi pemerintahan harus ditingkatkan. Untuk itu, Lasaleyu membagi wilayah pemerintahan kerajaan Bone menjadi 3 wilayah administratif sesuai dengan pembagian warna bendera kerajaan Bone. Pertama, negeri-negeri yang memakai bendera Worong-Porong, wilayahnya adalah Matajang, Moroanging, Bukaka Tengah, Kawarang, Palengoreng, Macege. Wilayah ini semuanya di bawah koordinasi Matoa Matajang. Kedua, negeri-negeri yang memakai bendera umbul merah di sebelah kanan Worong-Poronge, wilayahnya ialah Pacing, Tanete, Lemuape, Masalne, dan Belawa. Semua wilayah ini di bawah koordinasi Kajuciung. Ketiga, negeri-negeri yang memakai umbul merah di sebelah kiri Worong-Poronge yaitu Arasowe, Ujung, Ponceng, Ta,
Katumpi, Padacenga, dan Madello. Wilayah ini di bawah koordinasi Kajau Arasoy. Sejalan perkembangan kerajaan Bone, kebijakan mengenai pertanahan dan hukum warisan diumumkan secara resmi untuk menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban rakyat kerajaan. Setelah genap berusia 70 tahun, Arumpone ketiga ini, ia kemudian mengumumkan kepada rakyat kerajaan Bone bahwa raja berikutnya adalah Webandrigao de Marwa Makalempi, yakni anak perempuan dari Lasaliuk Karempalua Raja Bone ketiga dari istri keduanya bernama Wetandiropo Arupacing. Inilah untuk pertama kalinya kerajaan Bone dipimpin oleh seorang perempuan. Webandrigao de Marwa Makalempi naik tahta menggantikan ayahnya dengan gelar Bisu Lelempili. Di masa pemerintahan Raja Bone keempat, Webandrigao de Marwa Makalempi yang bergelar Bisu Lelempili, kerajaan Bone mencapai stabilitas dalam negeri yang mantap, kesejahteraan rakyat terjamin, hasil pertanian pun melimpah. Raja perempuan pertama dari kerajaan Bone ini memerintah dari tahun 1470 sampai 1489 Masehi. Raja Bone keempat ini tidak melanjutkan pendahulunya dalam melancarkan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan, tapi beliau aktif dalam usaha memperluas, mengintensifkan lahan pertanian rakyat kerajaan. Misalnya, beliau membeli gunung atau bulu Cina untuk dijadikan lahan pertanian dengan menukarnya 90 ekor kerbau, dan sawah di sekitar kampung Lalidon dengan menukarnya 30 ekor kerbau. Meskipun usahanya begitu keras dalam menciptakan kesejahteraan rakyat kerajaan, di masa pemerintahannya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ladati Arukatumpi karena persoalan pembelian areal persawahan. Tetapi pemberontakan itu dapat dipadamkan. Setelah memerintah selama kurang lebih 20 tahun lamanya, beliau kemudian menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada putranya yang bernama Latandrisuki. Setelah pelantikan Raja Bone kelima, Latandrisuki bersama keluarganya meninggalkan pusat kerajaan dan pergi menetap di Cina hingga belum menghilang dan diberilah gelar Malajangeri Cina. Mengenai kasus ini, informasi kesejarahan belum menemukan titik terang tentang kebenaran informasi tersebut. Karena ada pertanyaan, Cina yang mana yang dimaksudkan? Apakah Cina yang ada di dataran Tiongkok sana atau Cina yang ada di daerah Bone sendiri, suatu tempat atau daerah kecil yang terdapat di pedalaman? Oleh karena itu, masih memerlukan penelitian sejarah lebih lanjut. Pada masa pemerintahan Raja Bone kelima, Latandrisuki sebagai pewaris tahta dari ibunya, Webandrigao, Latandrisuki merupakan Raja Bone pertama yang disebutkan dalam Lontera memiliki hubungan kerjasama dengan kerajaan besar lainnya di Sulawesi Selatan. Raja Bone ini memerintah pada akhir abad ke-15 sampai permulaan abad ke-16 Masehi. Di masa pemerintahannya berhasil memukul mundur pasukan kerajaan Luwu, Dewa Raja Batara Lattu. Setelah perang selesai, perang ini dikenal dengan Perang Celu, karena pasukan dari kerajaan Luwu berlabuh di Celu sebelum menyerang pusat kerajaan Bone. Perang Celu dimenangkan oleh pasukan Bone. Pasca Perang Celu, Raja Bone kelima Latandrisuki mengadakan perjanjian dengan Datuk Luwu To Sarangeng, Dewa Raja yang terkenal dengan perjanjian Polo Malelae Riunyi, perjanjian gencatan senjata di daerah Unyi, karena terjadi di kampung Unyi. Usai perjanjian Polo Malelae Riunyi, kedua raja dari Bone dan Luwu kembali ke negerinya masing-masing. Isi perjanjian di Unyi tersebut tidak memuat unsur-unsur yang menetapkan pembayaran kerugian peran dari pihak Luwu yang kalah perang kepada pihak Bone sebagai pemenang perang. Dengan demikian, perjanjian perdamaian tersebut menyimpang dari kelaziman perjanjian gencatan senjata yang pada umumnya menetapkan sanksi kerugian perang yang harus dibayar oleh negara agresor terhadap negeri yang kalah perang. Ini menunjukkan pendekatan diplomasi secara kekeluargaan dari Latandrisuki Raja Bone kelima ini sangat jitu dan berhasil. Berdasarkan hasil telaah dari naskah perjanjian Unyi, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya perjanjian Unyi adalah perjanjian persekutuan antara Bone dan Luwu. Persekutuan semacam ini baru untuk pertama kalinya terjadi dalam sejarah kerajaan Bone. Arti strategis Polo Malelae Riunyi bagi Bone ialah sukses di bidang politik dan militer. Melalui peristiwa tersebut menempatkan Bone dalam posisi strategis dan prestisius yang kuat terhadap kerajaan kecil di sekitar wilayah kerajaan Bone. Bahkan juga kerajaan lainnya di kawasan Sulawesi Selatan pada masa pemerintahannya, Raja Bone kelima Latandrisuki lagi-lagi menghadapi pemberontakan dari orang-orang mampu, salah satu kerajaan kecil di sekitar Bone. Namun sekali lagi pemberontakan itu dengan mudahnya dapat dipadamkan. Setelah memerintah selama kurang lebih 27 tahun lamanya, beliau pun wafat
Sebagai penggantinya, ditunjukkanlah putranya bernama La Ulio Botee, hasil perkawinannya dengan sepupunya Wetan Disongke sebagai Raja Bone ke-6. Digelar Botee karena putra raja ini postur tubuhnya sumbur atau gempal. Pada masa pemerintahan La Ulio Botee, kerajaan Luwu kembali menyerang Bone, namun dikalahkan kembali oleh tentara Bone. Bone setelah itu memperoleh bantuan dari Goa untuk memerangi sekutu utama Luwu dan Wajo. Tetapi perlu diketahui bahwa Goa membantu Bone karena niat tersembunyi, yakni ingin merebut kekuasaan di sebelah timur, semenanjung Sulawesi Selatan. Memang belakangan terbukti bahwa Goa mengundurkan diri dan berkonsentrasi untuk mencapai tujuan di semenanjung barat Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan La Ulio Botee ini pula, Bone mulai diincar oleh Goa. La Ulio Botee sebagai Raja Bone ke-6 pada masanya inilah untuk pertama kalinya dalam sejarah Bone, seorang raja didampingi oleh juru bicara kerajaan, yakni Kajolalidong, adalah sebuah gelar bagi seorang pemikir politik dan negarawan dari tanah Bugis Bone. Kajolalidong pula yang mencoba menanamkan nilai-nilai atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh raja dan rakyat, yaitu lempu, kejujuran, acca, kepandaian, kecerdasan, asistinajan, kepatutan, geteng, keteguhan pada prinsip, reso, usaha kerja keras, siri, harga diri, atau martabat. Pada masa pemerintahannya diadakan perjanjian dengan Goa di bawah kepemimpinan Raja Goa Karyanto Maperisi Kalonna. Peristiwa perjanjian diplomatik pertama antara Bone dengan Goa diupacarakan dengan pergelaran senjata sakti dari kedua kerajaan Sitatongenna Sudenge Latiari Duni di Tamalate. Kunjungan Raja Goa secara formal dan berhasil membentuk hubungan persahabatan bilateral antara Goa dengan Bone. Dengan upacara hikmat memperhadapkan senjata kebesaran kerajaan Bone dan senjata kebesaran kerajaan Goa di Racokong, Watampone, ibu kota kerajaan Bone. 1538 Masehi. Setahun kemudian, Raja Bone ke-6 La Ulio Botee melakukan kunjungan balasan ke kerajaan Goa dan berhasil membentuk dua alians antara Bone dan Goa yang disebut Ulu Ade Tamalate, Perjanjian Tamalate. Perjanjian ini bersikeras bahwa Bone dan Goa bersepakat untuk saling memberikan bantuan militer bila mana ada di antara mereka dalam keadaan berbahaya berupa ancaman militer dari negeri lain. Peristiwa ini merupakan kesuksesan di bidang politik dari Raja Bone ke-5 La Ulio Botee. Setelah memerintah selama 25 tahun lamanya, La Ulio Botee menunjuk putranya La Tendirawo Bongkangi sebagai Raja Bone ke-7 menggantikan dirinya. Itulah tadi sejarah perkembangan kerajaan Bone. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salaman.